Saudara-saudara menjadi anggota Komponen Cadangan menjadi inspirasi bagi seluruh rakyat Indonesia untuk membuktikan kecintaan dan tanggung jawab saudara-saudara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang memiliki latar belakang militer yang kuat, dengan tegas menegaskan pentingnya memperkokoh pertahanan negara di tengah banyaknya isu konflik global dan potensi pecahnya Perang Dunia Ketiga. Sebagai mantan Menteri Pertahanan, beliau telah memainkan peran krusial dalam mendorong kemajuan serta pengadaan alutsista untuk TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara dalam beberapa tahun terakhir. Memasuki tahun 2025, rencana pengadaan dan modernisasi alutsista semakin intensif. Fokus utama tidak hanya tertuju pada pembaruan peralatan di darat dan laut, namun Angkatan Udara juga diprediksi akan mengambil peran strategis apabila terjadi konflik yang mendadak. Total anggaran yang telah disepakati untuk Kementerian Pertahanan mencapai Rp165,16 triliun dengan rincian alokasi sebagai berikut. Rp53,95 triliun untuk Kementerian Pertahanan, Rp11,17 triliun untuk Mabes TNI, diikuti oleh Rp57 triliun untuk TNI Angkatan Darat, Rp24,75 triliun untuk TNI Angkatan Laut, dan Rp18,28 triliun untuk TNI Angkatan Udara. Dalam konteks penguatan TNI Angkatan Udara, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI M. Tony Harjono dalam pernyataannya pada akhir Desember 2024 mengungkapkan bahwa sejumlah alutsista akan ditambahkan pada tahun 2025. Rencana tersebut mencakup akuisisi drone, radar, pesawat angkut, serta pesawat tempur guna meningkatkan kemampuan operasional di udara. Salah satu produk unggulan yang sedang dipertimbangkan untuk pengadaan adalah drone Bayraktar TB2 buatan Turki. Drone ini terkenal karena spesifikasinya yang impresif dan berbagai fitur canggih yang mendukung misi pengintaian dan serangan presisi. Dengan panjang badan mencapai 6,5 meter dan rentang sayap 12 meter, Bayraktar TB2 dirancang menggunakan bahan serat karbon, Kevlar, dan komposit hibrida. Tidak hanya itu, segmen sambungan drone ini dibuat dari aluminium yang menambah kekuatan struktural sekaligus mengurangi bobot. Inovasi ini diharapkan dapat memberikan keunggulan strategis bagi TNI Angkatan Udara dalam mengoptimalkan operasi militer di udara. Drone Bayraktar TB2 semakin mengesankan dengan dilengkapi berbagai sensor canggih. Selain sensor statis, drone ini juga dipersenjatai dengan laser altimeter dan modul sensor alfa beta yang mampu mendeteksi kecepatan, suhu, serta tingkat bahan bakar. Fitur navigasi otomatisnya memungkinkan pelacakan rute secara efisien. Tidak hanya itu, kemampuan lepas landas dan pendaratan otomatis, mode penerbangan semi-otonom, serta unit baterai berbasis litium semakin menegaskan keunggulan teknologinya. Dengan segala fitur mewah tersebut, harga Bayraktar TB2 berkisar antara $1 juta hingga $5 juta per unitnya. Beberapa waktu lalu, Wakil Menteri Pertahanan RI M. Herindra melakukan kunjungan kerja ke CSG Aerospace di Pardubis, Republik Ceko. Dalam kesempatan tersebut, CSG Aerospace memaparkan berbagai teknologi alutsista terbaru yang tengah dikembangkan. Harapannya, Indonesia nantinya dapat terlibat dalam program Transfer of Technology, khususnya pada bidang radar. Untuk tahun 2025, salah satu radar yang diperkirakan akan dikembangkan bersama CSG Aerospace adalah radar G400 yang memiliki kemiripan dengan versi yang diproduksi oleh Thales Group. Radar ini mampu mendeteksi sasaran hingga ketinggian 100.000 kaki atau dengan sudut elevasi mencapai 40 derajat. Selain itu, sistem ini dirancang untuk melakukan pengawasan wilayah udara dengan jangkauan hingga 515 km. Serta dilengkapi dengan teknologi kecerdasan buatan dan sifat mobilitas yang memungkinkan pemasangan pada kendaraan.
Kehadiran pesawat tempur T-50I Golden Eagle sebenarnya sudah tidak asing lagi di langit Indonesia. Pada tahun 2021, Korea Aerospace Industry atau KAI mengekspor 6 unit T-50I kepada Indonesia dengan nilai kontrak mencapai 274,488 miliar won atau setara dengan 240 juta US dollar. Kontrak tersebut berlaku mulai 16 Desember 2021 hingga 30 Oktober 2024. Menyongsong tahun 2025, Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono, mengungkapkan bahwa TNI Angkatan Udara akan kembali menerima tambahan unit pesawat tempur T-50I guna semakin memperkuat kemampuan udara Indonesia. Pesawat tempur T-50I Golden Eagle berfungsi sebagai pesawat latih tempur atau Lead in Fighter Training yang dikategorikan sebagai pesawat generasi keempat. Dirancang khusus untuk mempersiapkan pilot dalam mengoperasikan pesawat tempur generasi terkini maupun yang akan datang, seperti F-16, F-22, dan pesawat gabungan F-35. T-50I Golden Eagle memiliki peran strategis dalam transisi teknologi penerbangan militer. Di dalam kokpitnya, T-50I ini dilengkapi dengan sistem kontrol digital, fly-by-wire, dan hand-on throttle and stick yang memberikan respon cepat serta presisi saat penerbangan. Dua layar multifungsi Honeywell berwarna 127 mm menampilkan berbagai informasi kritikal. Sementara kapasitas kokpit yang mendukung 2 awak dilengkapi dengan sistem pembangkit oksigen onboard dan kursi pelontar untuk meningkatkan keselamatan dalam kondisi ekstrim. Ditenagai oleh mesin General Electric F404 GS102 turbofan, T-50I menghasilkan daya dorong 1.770 pounds dengan kemampuan afterburner yang mampu mencapai 11.000 pounds. Pesawat ini memiliki panjang 43 kaki, lebar sayap 31 kaki, tinggi 16 kaki, dan berat sekitar 14 ton. Kecepatannya mencapai 1,5 kali kecepatan suara atau sekitar 16.000 km per jam, menjadikannya salah satu pesawat latih tempur yang sangat bertenaga. 2, 1, abort. Selain T-50I, Angkatan Udara Indonesia juga tengah bersiap menerima pesawat Rafale, pesawat tempur canggih generasi 4,5, yang telah menjadi andalan negara-negara anggota NATO. Rafale memiliki kemampuan omni-role yang memungkinkan pelaksanaan berbagai misi, mulai dari superioritas dan pertahanan udara, dukungan udara jarak dekat, serangan mendalam, pengintaian, hingga serangan anti kapal. Kelebihan utama Rafale adalah kemampuannya untuk terintegrasi dengan beragam sistem persenjataan, seperti rudal udara ke udara jarak jauh, rudal stand-off, rudal anti kapal, serta bom berpemandu laser dan bom konvensional tanpa pemandu. Dengan nilai investasi sekitar 125 juta dolar per unit, Rafale dijadwalkan tiba di Indonesia pada tahun 2026 sebagai bagian dari upaya modernisasi kekuatan udara. C-130 Hercules telah mencatat sejarah panjang sebagai salah satu pesawat militer dengan durasi produksi terlama. Dimulai sejak tahun 1954, pesawat ini terus mengalami pembaruan dan pengembangan hingga versi terbarunya yaitu C-130J Super Hercules yang masih diproduksi hingga tahun 2024. Evolusi C-130 ini mencerminkan komitmen terhadap keandalan dan kemampuan operasional yang terus disempurnakan seiring berjalannya waktu, memastikan bahwa pesawat ini tetap relevan dalam mendukung misi-misi logistik dan transportasi militer di berbagai belahan dunia. Pesawat C-130 Hercules kerap disebut sebagai pesawat angkut militer paling ikonik di dunia. Sejak debut produksinya, lebih dari 2.500 unit telah dibuat dan dioperasikan oleh lebih dari 70 negara, berkat reputasinya sebagai platform yang handal dan fleksibel, sebuah keunggulan yang membuatnya tetap diminati hingga kini. Dirancang untuk mengoptimalkan mobilitas, C-130 Hercules menyediakan ruang kru untuk 5 orang dan mampu menampung hingga 92 penumpang. Pesawat ini dapat mencapai kecepatan maksimum 592 km per jam dengan kecepatan jelajah sekitar 540 km per jam. Dengan spesifikasi yang mengesankan tersebut,
Pembelian satu unit pesawat ini diperkirakan memerlukan investasi sekitar 30,1 juta US dollar. Airbus A400M merupakan pesawat angkut strategis yang dijadwalkan akan diterima oleh TNI Angkatan Udara pada November 2025. Pesawat ini memiliki panjang 45,1 meter, lebar 42,2 meter, dan tinggi 14,7 meter, serta mampu mencapai kecepatan maksimum 889 km per jam, dengan jangkauan non-stop hingga 8.900 km dan ketinggian jelajah maksimal 12.200 meter. A400M didukung oleh 4 mesin turboprop TP400D6 yang efisien. Keunggulan lainnya adalah kemampuannya untuk mendarat di landasan pendek dan kasar, efisiensi bahan bakar, serta biaya operasional yang relatif terjangkau. Airbus A400M juga mampu mengangkut hingga 116 personil beserta peralatan lengkap, dan nilainya diperkirakan mencapai sekitar 100 juta US dollar per unit. Diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia, pesawat NC212I adalah pesawat angkut ringan yang mengusung teknologi avionik modern. Dilengkapi dengan sistem autopilot dan full glass cockpit, NC212I didesain untuk operasi yang efisien dan handal. Pesawat ini memiliki kemampuan berat lepas landas dan pendaratan maksimum hingga 8.100 kg, dengan kapasitas muatan mencapai 3.000 kg dan kapasitas bahan bakar sebesar 1.560 kg. Dengan keunggulan-keunggulan tersebut, NC212I diharapkan mampu mendukung berbagai misi logistik dan transportasi militer yang menuntut mobilitas dan fleksibilitas tinggi. Walaupun tampak sederhana, akan tetapi pesawat NC212I ini memiliki berbagai keunggulan, seperti mudahnya perawatan pesawat, sehingga akan menghemat biaya operasionalnya. Lalu dapat melakukan pendaratan lepas landas di bandara ataupun lapangan terbang dengan landasan pendek. Pesawat NC212I biasanya digunakan untuk berbagai konfigurasi kebutuhan, seperti mengangkut pasukan, patroli maritim, mengangkut logistik, dan evakuasi medis. Pada Oktober 2023, beberapa unit pesawat NC212I dibeli oleh Filipina dengan harga 79 juta US dollar atau sekitar 1,25 triliun rupiah.